Siapa yang tak kenal madu? Dari koloni lebah inilah si manis dengan sejuta manfaatnya itu lahir. Nah, kali ini saya ingin mengenal lebih jauh si lebah madu yang dibudidayakan di Kediri, Jawa Timur. Jenis lebah yang diternakan Apis mellifera atau Western honeybee. Hasil madunya banyak. Selain itu, daya tahan dan kemampuan adaptasinya sangat baik. Nah, ini sengaja kita taruh di sini box-boxnya karena bisa dilihat sendiri di sekitaran sini banyak sekali bunga kaliandra. Jadi kalau lebah ternak itu kita bisa memilih madu apa sih yang ingin dihasilkan. Jadi ini merupakan pakan yang baik buat para lebah. Lihat. Wow. Ini yang kuning-kuning, ini nektarnya. Ini yang dimakan sama lebah. Kaliandra tumbuh subur di tanah Jawa. Tanaman ini sebenarnya berasal dari Guatemala dan masuk ke Indonesia sekitar tahun 74. Nektar bunganya sangat disukai lebah. Lebah merupakan satu-satunya serangga yang memproduksi makanan untuk manusia. Dalam koloni lebah, betinalah yang memiliki peran paling penting sebagai lebah pekerja untuk membangun sarang dan menghasilkan madu. Lebah-lebah ini punya struktur organisasi yang menurut saya keren banget sih. Jadi menurut kastanya juga dari ratu, tugasnya itu bereproduksi sepanjang tahun, kemudian seperti ini lebah pekerja. Kalau yang masih kecil, tugasnya itu seperti asisten rumah tangga. Jadi kasih makan larva, kemudian juga jaga rumah, jaga sarang, dan juga merawat ratu. Si mungil lebah angon yang akan saya panen. Disebut angon karena kotak berisi lebah ini akan dipindah tempatkan sesuai jenis madu apa yang akan dibuat. Nah, jadi kelebihan dari lebah ternak adalah kita bisa mengontrol gen lebahnya, kemudian juga bisa mengontrol madu yang dihasilkan. Seperti ini, kalau misalnya gen lebahnya yang baik, lebahnya itu cenderung lebih kalem, lebih tidak agresif, tidak menyerang manusia. Bahkan kalau misalnya gen lebahnya yang kurang baik, itu bisa sampai kabur meninggalkan sarangnya. Kerja dari lebah pejantan hanya mengawini sang ratu lebah. Selain tidak bekerja, lebah pejantan ternyata tidak memiliki sengat seperti lebah betina. Nah, dalam kegiatan budidaya, kualitas ratu lebah jadi hal utama yang diperhatikan. Setiap 1 tahun sekali, para ratu lebah akan diganti dengan ratu lebah baru yang memiliki gen unggulan. Ini dia yang saya bilang tadi, kalau kualitas madunya juga bisa dikontrol. Misalkan kita ingin kualitas yang standar internasional, itu yang seperti ini, yang tertutup. Jadi ini kadar airnya itu lebih sedikit, jadi madunya lebih kental. Ini kita memang sengaja menggunakan ekstraktor untuk mengambil madunya karena selain lebih mudah dan cepat, tidak merusak sarangnya. Jadi sarangnya setelah itu bisa diletakkan kembali, dipakai untuk tempat tinggal koloni dan membuat madu yang baru. Ada perlakuan khusus untuk madu hasil budidaya. Dengan alat ini diharapkan higienitas madu terjaga ketimbang memerah sarang secara manual. Cara ini juga membuat sarang tidak rusak, bisa bertahan hingga 5 tahun. Ini dia madu yang dihasilkan dan cara mudah untuk mengetes madu ini asli atau tidak. Dituang air, kemudian langsung dikocok. Nih, hasilnya akan keruh seperti ini.
manis, namanya juga madu. Madu disaring terlebih dulu untuk memisahkan cairan murni dan kotoran yang menempel. Madu kaliandra dikenal memiliki sejuta manfaat bagi kesehatan. Salah satunya untuk memperlancar pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Karena kaya manfaat, permintaan madu selalu tinggi. Namun jika terus-menerus dipanen, bukan tak mungkin populasi lebah akan menghilang. Untungnya kini ada inovasi baru, yakni membuat ratu lebah. Jadi ini semua nih hasil telur dia nih, lebah-lebah ini semua anaknya. Banyak banget dong Pak. Ya. Ini ya? Ya, dapat telur setiap hari sekitar 2.000 telurnya. Satu hari? Satu hari. Satu hari 2.000? Ya. Oke. Selama 3 tahun berapa ribu itu yang banyak, dihasilkan? ada berapa Banyak juta banget. gitu kan. Iya. Iya. Kalau di alam Ini yang unik. Ratu lebah adalah satu-satunya lebah betina dalam koloni pejantan ini. Sayangnya, pejantan akan langsung mati setelah membuahi sang betina. Jadi ini adalah rumah bagi larva calon ratu lebah kita, dan di sini akan kita masukkan larva pilihan. Untuk menghasilkan ratu lebah, kita dapat mengambil larva yang mana saja. Asalkan ukurannya paling kecil dan memiliki gen terbaik dari ratu lebah sebelumnya. Tadi ngelihat Bapak ngambil larva kecil itu gampang banget kelihatannya. Pas saya cobain, tetap aja ini kegedean menurut Bapak. Akhirnya saya berhasil mendapatkan larva yang sekecil titik. Bahkan titik kayaknya lebih gede. Ini kecil banget, ini susah banget untuk mendapatkan satu ini. Perjuangannya. Oke, saya taruh di sini. Setidaknya dari fase telur menjadi larva dibutuhkan waktu 3 hari. Jadi diletakkannya memang menghadap ke bawah karena sesuai dengan, coba Pak lihat yang, nah sesuai dengan yang alami itu memang ini nih. Sel ratu menghadap ke bawah, kalau Bapak kerja kan ke samping-samping. Bahwa ini calon ratu mereka, jadi akan dikasih makan royal jelly. Sarang yang berukuran besar akan mengecoh koloni dan mengira bahwa ini adalah calon ratu lebah mereka. Sehingga akan disuplai royal jelly setiap hari dan terus dirawat. Spesial untuk ratu. Coba ini diambil bisa nggak Pak? Saya mau lihat satu aja. Ini dia royal jelly, jadi makanan ratunya. Ini yang bikin kualitas hidup si ratu itu umurnya jadi panjang. Ini mau saya cobain bisa ya Pak? Supaya saya juga jadi umurnya panjang dan awet muda. Kayak ratu lebah. Royal jelly adalah cairan kental yang dihasilkan lebah betina muda. Pada manusia, royal jelly bermanfaat untuk jaringan sel saraf dan baik bagi kelenjar penghasil hormon. Royal jelly juga mampu meningkatkan kekebalan tubuh serta cepat memperbaiki sel-sel jaringan kulit. Nah, itu dia bipolennya. Nah, Nah, itu sebenarnya untuk makanan lebah. Tapi pas dia mau masuk, kita pasang trap yang ada lubang-lubang seperti ini. Supaya ketika dia masuk, badannya masuk, bipolen yang ditempelkan di kakinya itu nyangkut. Bipolen adalah makanan bergizi lengkap, disebut juga sebagai superfood. Para lebah secara langsung akan memilih serbuk sari bunga jantan yang terbaik untuk dibawa ke dalam sarangnya. Ini ada yang kuning, coba aku pengen nyobain yang kuning dulu.
Manis sih Pak. Kayak orangnya. Kayak orangnya kata Bapak, tahu aja. Asam amino banyak terkandung di dalam bee pollen. Bee pollen bekerja untuk mengatur, menstabilkan, dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak pada tubuh manusia. Kalau kita mengandalkan madu liar saja akan sulit untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ya. Jadi ini peluang bisnis yang sangat baik sih menurut saya dengan adanya budidaya madu. Konsumen juga bisa mendapatkan madunya dengan lebih mudah dan tepat waktu. Kapan aja bisa sih sebenarnya Ya. Pak. Seperti saya di Poland, saya makan aja. Jadi ini kita barusan dapat laporan dari warga bahwa di sekitar sini warga melihat ada kura-kura. Di mana kura-kura ini adalah kura-kura daun yang menjadi kura-kura endemik khas Malang, adanya cuma di Malang aja. Jadi mau kita cari kura-kuranya, kita ambil, kita relokasi ke tempat yang lebih aman. Lanjut berpetualang. Yuk ikutan membangun proses penyelamatan salah satu reptil endemik khas Malang, Jawa Timur. Sedikitnya ada 33 jenis kura-kura yang hidup di Indonesia. Beberapa spesies diantaranya merupakan satwa endemik suatu daerah. Ini adalah lokasi pertama kita untuk mencari kura-kura daun. Karena memang biasanya kura-kura itu suka tinggal dan bersembunyi di bagian yang seperti ini nih. Aliran sungai yang dekat-dekat batu, dia biasanya bersembunyi di bawah batu atau di bawah akar-akaran. Dan ini kita bawa anjing, si Mary. Kita minta bantuan si Mary karena indera penciumannya itu lebih tajam. Jadi kadang kura-kura bersembunyi di tempat sesulit apapun bisa ditemukan sama anjing-anjing ini. Kura-kura muda kerap ditemukan di area sungai. Namun saat memasuki usia dewasa, mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di hutan. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan favorit sang reptil berpunggung keras ini berlimpah di sini. Oh iya, berarti tadi dia dari atas terus cari air ya. Nah, ini dia indikasi bahwa kita ada di tempat yang benar untuk mencari kura-kura. Ada bekas-bekas cakarannya di sini. Ini. Tapi sepertinya arahnya sih ke air ya. Betul. Jadi kita harus terus mencari. Siapa tahu dia sembunyi di bawah-bawah batu. Kayak gini-gini kan lumpur nih. Dia suka bersembunyi. Ayo kita cari lagi, Pak. Kura-kura tak bisa dipandang sebelah mata. Di alam, hewan ramah ini merupakan tolak ukur kebersihan suatu daerah. Jadi kalau melihat ada kura-kura, itu artinya sungai dan hutan masih sehat jauh dari pencemaran. Jadi ini yang disebut dengan kura-kura daun karena ini ya tadi Mas jelasin kalau ini nih Ya, bagian luarnya ini seperti bentuknya seperti daun. Kemudian juga untuk tahu ini betina atau jantan kita bisa lihat dari tempurung dalamnya ini ya. Kalau cembung seperti ini berarti betina. Kalau agak cekung itu jantan. Nah, kemudian umurnya juga. Saya baru tahu kalau umurnya bisa dihitung ternyata dari tempurung atasnya ya. Yang ini kan, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tahun. Ini bisa hidup sampai paling lama 50 tahun. Kura-kura daun atau Asian Leaf Turtle. Penyebarannya banyak di Asia.
Namun jenis kura-kura daun khas Malang Selatan ini warnanya lebih gelap bila dibandingkan kura-kura di wilayah negara Asia lainnya. Ini ternyata kura-kuranya sama ya. Iya. Yang memang tidak boleh diambil, tapi mungkin masyarakat belum begitu banyak yang tahu. Jadi kita sekalian patroli dan mengedukasi masyarakat juga jika didapat yang seperti ini, kita amankan kura-kuranya. Mengingat pentingnya peran kura-kura di alam, angka populasi kura-kura harus terus dijaga. Pengrusakan alam secara besar-besaran sangat mempengaruhi kehidupan seluruh satwa, termasuk kura-kura. Sekarang diambil dan dipindahkan, direlokasi ke tempat yang lebih baik lagi agar kura-kura ini tetap aman. Ini bisa kita terapkan dalam aspek apapun untuk menjaga lingkungan, menjaga alam dan isinya.